Kembali lagi di channel Otomania Solo. Kali ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan ya, bagaimana kita mengenali apa yang ada di balik kap mesin ya pada mobil. Kali ini unitnya adalah All New R3 yang tipe Suzuki Sport, transmisinya otomatis ya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa bagian-bagian dalam isi kap mesin sebuah mobil bisa jadi berbeda-beda ya. Tetapi begitu Anda tahu bagian apa saja yang ada di dalam kap mesin, maka akan lebih memudahkan Anda untuk mengenali isi kap mesin di mobil-mobil tipe lainnya, karena pada umumnya bentuknya memiliki kesamaan sih. Misal dari modul ABS, nah bentuknya pasti hampir sama, misal seperti itu ya. Sebelum kita melihat isi kap mesin ya, ini bagi yang belum tahu bagaimana cara membuka kap mesinnya, kita akan buka terlebih dahulu ya. Jadi untuk unit All New R3 ini, untuk membuka kap mesinnya ada di sebelah sini ya. Ya, di sini ada gambar ini ya, mobil dengan kap mesin yang terbuka ya. Nah, di sini kita tarik ke belakang. Nah, dia sudah terbuka. Kemudian langkah selanjutnya, kita tidak bisa langsung mengangkat kap mesinnya ya. Nah, ini pasti akan nyangkut ya. Nah, untuk unit All New R3 ini, cara membukanya ada tuas ya di sebelah sini. Nah, ini tuasnya. Ini kita geser ke sebelah kiri. Nah, baru dia akan membuka. Nah, setelah membuka, nah di sini ada penahan ya, penahan kap mesinnya. Di sini kita tarik, kemudian kita masukkan ke lubang yang di sebelah sini. Nah, di sini ada tanda panahnya ya. Di sini memang lubang tersebut digunakan untuk menyangga kap mesin. Nah, sudah kita buka ya. Kita bisa lihat di sini isi kap mesinnya. Ada apa aja di balik di balik kap mesin ini ya. Jadi di engine bay kalau bahasa Inggrisnya ya, di sini ini ada banyak bagian ya. Ya, ini bagi Anda pemirsa yang mungkin belum familiar dengan isi kap mesin ya. Bagi rekan-rekan yang profesinya sebagai wiraniaga, penting untuk mengetahui bagian-bagian ini ya. Jangan sampai sebagai seorang wiraniaga tidak tahu apa yang ada pada kap mesin ya. Kita mulai dulu dari bagian yang paling besar ya, ada di tengah. Ya, di sini ada mesinnya ya. Kemudian ada 4 buah, ini ya, semacam 4 buah kap, ada kabel-kabelnya ya. Ini namanya adalah coil, dimana di bawah coil tersebut ada busi ya. Di sini berfungsi sebagai pembakaran ke pengapian ke dalam silinder. Karena R3 ini ada mesinnya menggunakan 4 silinder, maka ada 4 coil ya. Dan di sini yang ada gambar tangan dicoret, ini adalah cover ya. Ini cover untuk di sini, selang di bawahnya ini ada 4 biji. Ya, ini adalah manifold ya. Manifold mobil, di mana gas buang dari mesin disalurkan pertama kali melalui manifold ini, kemudian ke bawah lagi. Nah, di sini ada semacam tabung. Di sini ada kabelnya ya. Ini adalah catalytic converter ya, dimana dia
bertugas untuk mengkatalis gas buang dari mesin supaya mobil mengeluarkan gas buang sesuai dengan standar emisi yang diterapkan. Untuk All New R3 ini sudah menerapkan standar emisi Euro 4 ya. Ya, kita kembali lagi ke bagian atas. Ya, di sini ada semacam selang aliran udara ya. Kemudian masuk ke semacam kotak di sini. Nah, masuk lagi ke sebelah sini nih. Nah, saya urutkan ya. Jadi dari selang yang terdepan ini merupakan selang intake udara yang dimana dia berperan sebagai jalan masuk udara ke mesin ya. Nah, dari selang intake udara ini dia akan masuk ke kotak ini. Nah, ini adalah filter udara yang digunakan untuk menyaring udara yang masuk supaya lebih bersih. Kemudian udara tersebut yang setelah disaring akan dimasukkan ke di sini throttle body ya. Throttle body. Di sini fungsinya throttle body ini adalah mengukur besaran udara yang masuk dan diseimbangkan dengan untuk nanti diseimbangkan dengan bahan bakar yang disemprotkan. Nah, kemudian masuk ke dalam mesin ya. Jadi seperti itu. Ini adalah selang intake udara. Pada unit R3 ini selang diletakkan cukup tinggi ya. Nah, cukup tinggi. Ini di belakang grill ya, nanti memang masuknya dari sini. Dengan posisi selang yang cukup tinggi ini menguntungkan ketika nanti mobil melewati genangan air yang cukup tinggi ya. Tapi memang kita tidak sarankan ketika air sudah sampai ke level setengah meter ya, jangan ini ya, jangan nekat dirobos ya banjirnya ya. Kemudian kita berlanjut ke sebelah kanan. Nah, di sini ada kotak dengan 6 tutup. Ada logo plus di sini. Nah, ini aki ya. Jadi letak aki ada di sebelah sini untuk unit All New R3 ini. Di sini adalah kutub arus positifnya dan di sini adalah kutub negatifnya. Hati-hati ketika melakukan pembongkaran aki, jangan sampai terjadi konslet ya. Usahakan yang dilepas adalah bagian positifnya dulu sebelum bagian negatif. Nah, kita geser lagi ke sebelah sini, paling kanan ada kotak dengan penutup. Ya, di sini adalah fuse box ya, atau bahasa Indonesianya kotak sekring, bisa disebut seperti itu. Nah, cara bukanya di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada ada banyak sekring. Nah, bagaimana kita mengetahui ini sekringnya berfungsi untuk apa saja? Kita bisa cek di cover sekringnya. Nah, di sini sudah ada diagramnya. Nah, jadi posisikan seperti ini. Ya, maka kita bisa dengan mudah mengetahui sekring mana yang berkaitan ya. Jadi ketika nanti terjadi sesuatu dan kita harus melakukan pengecekan pada sekringnya, kita bisa dipermudah dengan cara melihat diagram di tutup fuse box ini. Ya, di tutup fuse box ini juga sudah disediakan beberapa sekring cadangan ya. Dan ini adalah alat yang digunakan untuk melepaskan sekringnya. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, sudah. Kita bergeser ke sini. Nah, di sini ada semacam tabung dengan tutup warna hijau. Ya. Dimana kalau kita ikuti selangnya mengarah ke radiator ya. Di sini kan ini tutup radiatornya ya. Nah, di sini adalah tabung reservoir air radiator ya. Memang tabung ini digunakan untuk menyeimbangkan volume air radiator ya. Jadi ketika nanti keadaan kondisi mesin panas, maka air di dalam radiator bisa jadi volumenya bertambah, maka dia akan
masuk ke sini. Begitu juga ketika posisi air dalam radiator berkurang, maka dia akan mengambil airnya dari sini. Nah, karena kita sudah membahas ke radiator, maka kita bahas sekalian ya. Di sini adalah tutup radiatornya. Ingat, hati-hati jangan pernah membuka cover radiator ini ketika keadaan mesin panas ya. Dalam keadaan hangat pun kita harus berhati-hati. Jadi lebih baik serahkan kepada yang sudah berpengalaman untuk membuka radiator ini ya. Kemudian kita lanjut lagi. Ada apa ini di sini? Kayak semacam ada tongkat ya, tongkat dengan karet berwarna orange di sini. Karena unit yang kita gunakan hari ini adalah R3 dengan transmisi matic. Nah, di sini adalah dipstick ya, dipstick untuk melakukan pengecekan pada oli maticnya. Ya, dari sini kita bisa melihat volume oli maticnya apakah masih mencukupi ataukah kurang ataukah kelebihan, dan juga kita bisa melakukan pengecekan terhadap kondisi olinya apakah masih layak atau tidak. Oke, kita geser lagi ke sini. Ada tutup tabung ya, bertuliskan H di sini. Ini serupa kita juga bisa menemukan di sini, bertuliskan L ya. Ini selang hawa ya. Ini selang hawa untuk AC. H untuk selang hawa tekanan tinggi, dan sini yang untuk tekanan rendah. Ini kaitannya dengan radiator juga nanti. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Sebelah sini ada tabung ya. Di sini adalah tabung minyak rem. Ya, di sini ada lambang seperti ini ya. Ini kaitannya dengan rem ya. Di sini kita bisa gunakan untuk memonitor volume dari oli rem apakah masih pada batas wajar ataukah kurang ataukah kelebihan, dan bisa kita gunakan juga untuk mengisi oli ya bila oli remnya berkurang. Nah, di sini ada tabung juga dengan cover berwarna biru, dan logo ini ya seperti yang kita temui di dashboard ya. Ya, memang ini adalah tabung untuk mengisi air wiper ya, yang digunakan untuk membantu membersihkan kaca. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk mengisi air wiper. Bila sudah digunakan, ya, pastikan selalu dalam keadaan terisi supaya pada saat dibutuhkan kita bisa ya memanfaatkan air wiper. Kemudian untuk bagian-bagian yang umum lagi, yang terpenting dalam sebuah mobil ya adalah di sini. Ada semacam alat ya, kotak. Di sini ada soketnya. Nah, inilah yang disebut dengan ECU ya. Untuk unit R3, ECU-nya diletakkan di sini tanpa cover. Mungkin di mobil lain ada yang ECU-nya dimasukkan ke dalam cover ya, yang tertutup rapat ya, karena memang fungsinya sangat vital dalam sebuah mobil. Mungkin untuk sementara itu dulu bagian-bagian umum yang bisa kita temui di dalam kap mesin. Jadi Anda bisa mengetahui apa saja yang ada di dalam kap mesin pada saat dibutuhkan. Semoga bisa membantu seluruh pemirsa atau rekan-rekan dari Wiraniaga bila nanti menjelaskan ke konsumen atau menemui masalah ketika dalam perjalanan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dukung channel Otomania Solo untuk terus berkembang dan selalu memberikan konten yang bermanfaat bagi rekan-rekan dengan cara like, kemudian subscribe juga, dan share ya, supaya rekan-rekan yang lain bisa mengetahui video ini. Terima kasih.